Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan ini bisa berjumpa lagi dengan saya, Elmi Siti Nurbaiti, dengan NIM 18620500162 dari kelas NR3 Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pengertian otak. Otak adalah salah satu organ tubuh manusia yang terpenting dan merupakan fungsi dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsi otak tersebut. Fungsi otak salah satunya adalah untuk sebagai pusat organ-organ tubuh manusia, yaitu contohnya mengatur kinerja hati, jantung, dan lain sebagainya. Otak juga merupakan pengendali tubuh manusia, atau jika seseorang manusia memiliki otak yang sehat, maka tubuhnya pun akan mendorong menjadi sehat. Begitupun sebaliknya, jika otaknya tidak sehat, maka tubuhnya pun akan tidak sehat. Maka dari itu, otak merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh manusia. Manusia terbentuk atas dua sel, yaitu sel glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron atau bisa disebut sel pelapis neuron. Sedangkan neuron adalah sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya saling terkait, seperti halnya rantai yang tidak pernah putus. Neuron yang satu akan membawa informasi berupa potensial aksi ke neuron yang lainnya, dengan turut serta membawa bahan kimia yang disebut juga sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter ini dibawa dan dikirimkan melalui sinapsis atau suatu celah pada neuron. Manusia atau bahkan makhluk hidup yang lainnya memiliki ratusan bahkan jutaan neuron yang saling terkait untuk membawa segala macam informasi kepada otak. Nah, ini adalah gambar otak. Otak terbagi kepada 4 bagian, yaitu ada otak cerebrum atau otak besar, dan ada cerebellum atau otak kecil, ada batang otak atau brainstem, dan ada sistem limbik. Yang pertama, cerebellum adalah bagian otak manusia yang terbesar dan bisa membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar ini manusia bisa
bisa berpikir, mengendalikan pikirannya, berbicara, bahkan mengingat. Kecerdasan seseorang dapat dilihat pada kemampuan yang dimiliki pada kemampuan otak besar seseorang. Otak besar atau cerebrum memiliki beberapa bagian kembali, yaitu ada lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus occipital dan lobus temporal. Lobus frontal adalah bagian otak yang berada di paling besar, yang berada di paling depan, berhubungan dengan kemampuan bergerak, kognitif, dan kreativitas seseorang. Yang kedua adalah lobus parietal. Lobus parietal adalah bagian otak yang berada di paling tengah dan berhubungan dengan proses sensorik atau proses tekanan, sentuhan, dan perabaan. Yang ketiga adalah lobus occipital. Lobus occipital ini adalah bagian otak besar yang paling belakang dan berhubungan dengan penglihatan, sehingga dengan adanya lobus occipital ini seseorang bisa membedakan suatu hal yang dilihat oleh matanya tersebut. Dan yang keempat adalah lobus temporal. Lobus temporal ini adalah bagian otak besar yang berada di samping sisi kiri dan kanan otak. Dan ini adalah berhubungan dengan suara, sehingga dengan adanya lobus temporal ini seseorang dapat membedakan suara atau bahasa yang digunakan. Yang kedua adalah otak kecil atau cerebellum. Otak kecil ini berada di bagian bawah lobus occipital, otak besar, dan tepatnya berada di belakang kepala dan berhubungan dengan leher atas ini. Otak kecil ini berhubungan dengan fungsi gerakan seseorang, seperti menggunakan atau mengontrol gerakan manusia, mengontrol koordinasi dengan otot, bahkan mengatur keseimbangan dan mengatur sikap serta posisi tubuh manusia. Tanpa adanya otak kecil ini atau cerebellum ini, manusia tidak bisa mengkoordinasi bagian-bagian otot atau tidak bisa menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. Batang otak adalah bagian terpenting seperti halnya otak besar dan otak kecil. Batang otak ini berada pada tepatnya di leher atas dan sehingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak ini berfungsi untuk mengatur pernapasan, mengatur denyut jantung, dan kerja ginjal. Batang otak ini memiliki beberapa bagian, ada medula oblongata dan pons. Dan yang terakhir adalah sistem limbik. Sistem limbik ini adalah bagian otak yang berada di tengah-tengah otak.
sistem limbik ini berfungsi untuk yaitu berhubungan dengan alam sadar seseorang, seperti pusatnya emosi seseorang, pusatnya haus, lapar, dan pusatnya dorongan seks seseorang. Fungsi dari otak ini tersebut adalah sebagai pusat regulasi untuk melakukan aktivitas atau bergerak, mampu membuat perencanaan, dan mampu memberikan penilaian, bahkan mampu menyelesaikan masalah, dan bisa merangsang kreativitas seseorang, dan bisa juga untuk mengontrol perasaan seseorang, dan ada juga yang mampu menggunakan berbahasa secara umum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.